Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa mulai tahun 2021 itu akan dilaksanakan asesmen nasional. Nah, yang bertujuan untuk pemerataan mutu pendidikan. Nah, mutu yang diukur ya pada asesmen nasional tersebut ada 3 instrumen. Ya, yang pertama yaitu AKM, Assessment Kompetensi Minimum, yang terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Kemudian yang kedua adalah survei karakter, dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Nah, pada saat ini saya akan coba bahas tentang soal AKM numerasi ya, yang kontennya itu adalah bilangan dan pengukuran, kemudian konteksnya adalah personal. Baik, kita mulai dari soalnya seperti ini. Jarak Palembang ke kota Jambi diambil dari foto satelit. Nah, foto satelitnya yang ini ya, kalau saya perbesar, saya zoom. Nah, di sini tertulis bahwa jarak kota Palembang dan Jambi yang ini ya 268 km. Berarti saya tuliskan saja langsung yang ini 268 km. Nah, itu informasi yang pertama. Kemudian yang kedua, cermati gambar dan percakapan berikut. Nah, di sini kita suruh lagi cermati gambar ya. Nah, di sini ada speedometer. Nah, kalau kita lihat dari speedometer ini, nah kita kan membacanya adalah kalau seperti itu speedometernya berarti kan kecepatannya V ya. Kecepatannya adalah yang ini. Begitu kan? Kalau kita lihat di situ itu berada di angka antara 60 dan 80 persis di tengah. Berarti kecepatannya adalah 70 ya kilometer per jam. Nah, itu informasi dari speedometer ini. Nah, kemudian di sini juga ada jamnya. Nih, jam 20.59. Nah, dari gambar ini ya, itu informasi yang kita dapat. Kemudian kita lanjutkan karena di sini tadi ada cermati gambar, gambarnya sudah kita cermati. Kemudian percakapannya. Nah, percakapannya seperti apa? Ini dia. Ada 2 orang antara Siga Piton dan Notipagis. Ya. Nah, kita baca di sini. Siga Piton mengatakan, "Kita perlu berhenti untuk mengisi bensin sebelum sampai di Jambi." Notipagis menjawab, "Tidak perlu. Kapasitas tangki mobil ini 40 liter dan saya baru mengisinya 3/4 tangki." Nah, kita dapat di sini informasi bahwa 3/4 tangki ya. Berarti kalau dia 3/4 tangki itu sama saja dengan 3/4 kali. Tadi kan tangkinya kapasitasnya adalah 40 liter. Berarti 3/4 kali 40 liter. Nah, ini sama saja dengan 30 liter. Nah, itulah yang diisinya, yang baru diisinya. Ya, itu maksudnya. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita baca lagi, Siga Piton mengatakan untuk 1 liter bensin berapa kilometer jarak yang bisa ditempuh dengan mobil ini? Jawaban Notipagis, dengan kondisi jalan dan kecepatan seperti ini biasanya 12 km. Artinya bahwa 1 liter ya, 1 liter bisa mencapai 12 km. Nah,
Itu informasi yang kita dapat dari percakapan tersebut. Nah, selanjutnya ini ada soalnya. Ya, soal yang pertama. Ini, menurut Anda, apakah Siga Piton dan Notipagis perlu berhenti untuk mengisi bensin? Nah, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan tadi bahwa jarak antara Palembang dan Jambi itu adalah 268 km, ya. Berarti coba ini saya tuliskan ya, ini untuk soal nomor 1. Nah, bahwa jarak antara Jambi menurut foto satelit tadi, Jambi saya tulis saja JBI ya, ke Palembang saya tulis saja di sini PLG, itu tadi adalah 268 km. Nah, kita perhatikan ya, kita perhatikan bahwa tadi mobil itu 1 liter 12 km. Begitu kan? Nah, sementara yang diisinya bensinnya adalah 30 liter. Jadi kalau kita perhatikan untuk 1 liter ya, untuk 1 liter saya singkat aja begini ya. Untuk 1 liter itu adalah 12 km. Berarti karena tadi diisi 30 liter. Nah, maka jarak yang bisa dicapai itu mestinya sama dengan berapa? 30 kali 12 km. Atau ini akan sama dengan 360 km. Berarti dengan bensin yang diisinya itu, dengan kecepatan mobilnya seperti yang dikatakan tadi, mestinya bisa mencapai 360 km. Nah, apakah seperti nomor 1, apakah Siga Piton dan Notipagis perlu berhenti untuk mengisi bensin? Nah, gimana? Menurut kalian gimana? Tadi kan jarak antara Palembang ke Jambi adalah 268 km. Sementara bensin yang diisi itu bisa mencapai 360 km. Berarti jarak antara Jambi ke Palembang yaitu 268 km itu lebih kecil dari capaian bensin yang bisa dicapai, 360 km. Artinya mereka tidak perlu berhenti untuk mengisi bahan bakar atau untuk mengisi bensin. Jadi mereka tidak perlu berhenti. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 1 ya. Ini untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Nah, ini dia. Jika Siga Piton dan Notipagis berhenti selama 25 menit untuk beristirahat, pukul berapa mereka sampai di Jambi? Jam berapa mereka sampai di Jambi? Nah, karena ditanya di sini jam berapa mereka sampai di Jambi, maka kita butuh waktu yang dibutuhkan dari Palembang ke Jambi, ya, dari Palembang ke Jambi. Oke, nah jadi tadi bahwa ini untuk nomor 2 ya, untuk nomor 2 tadi bahwa jarak antara Jambi dengan Palembang atau Palembang dengan Jambi adalah 268 km. Begitu. Nah, sementara menurut speedometer ini ya, ini kecepatan mereka
itu adalah 70 km per jam. Berarti di sini ya V sama dengan 70 km per jam. Nah, oke, sehingga kita akan bisa mendapatkan waktu yang dibutuhkan mereka antara Siga Piton dan Notipagis. Seperti yang sudah kita tahu bahwa waktu itu sama dengan hasil bagi jarak dengan kecepatan. Sehingga ini akan sama dengan 268 ya. 268 dibagikan dengan 70 ya. Oke. Nah, ini kan sudah langsung nanti satuan jam ya. Karena kilometernya nanti akan kita coret. Nah, sehingga kalau ini kita bagikan 268 dibagikan dengan 70, ini adalah 3,82. Ini saya ambil aja 2 angka di belakang koma. Jadi 3,82 jam. Nah, inilah waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Jambi. Padahal tadi katanya mereka istirahat 25 menit. Nah, ini waktunya ini adalah jika mereka tidak istirahat. Jadi jika terus dia tanpa istirahat, maka waktunya adalah 3,82 jam. Nah, karena mereka istirahat sehingga tambah waktunya 25 menit. Jadi sehingga kalau saya tuliskan di sini waktu totalnya itu sama dengan 3,82 jam ya ditambahkan dengan 25 menit. Nah, tentu ini satuannya harus sama. Kalau dia jam, kalau dia menit. Nah, kita buat aja ke jam ya. Ini sama dengan 3,82 ya jam ditambahkan dengan, kalau ini menit ke jam saya ganti ke jam, seperti yang kita tahu bahwa 1 jam itu kan 60 menit ya. Berarti kalau dia ini menit kita buat mau ke jam, berarti kita bagi dengan 60 ya. Berarti ini 25 dibagi dengan 60. Sehingga ini nanti satuannya adalah jam. Nah, ini akan sama dengan 3,82 ditambahkan dengan ya ini 0,41. Saya ambil aja juga 2 angka di belakang koma, sehingga ini sama dengan 3,82 tambah 0,41 jam. Ini adalah 4,23 jam ya. Nah, inilah waktu yang dibutuhkan mereka sampai di Jambi. Nah, sekarang selanjutnya, tadi kan yang ditanya bukan waktunya, tetapi pukul berapa mereka sampai di Jambi. Nah, kalau kita perhatikan pukul berapa mereka sampai di Jambi. Nah, tentu kita harus tahu jam berapa mereka berangkat. Nah, dari informasi yang ada, jam yang ada di sini hanya ini menunjukkan jam. Nih, 20,59. Dari percakapan ini tidak ada disebutkan mereka pukul berapa berangkat. Tetapi dari gambar ini hanya ini yang bisa kita gunakan. Berarti asumsinya adalah mereka begitu berangkat jam 20.50, jam 20 lewat 59 menit ya. Nah, jadi itu asumsi kita, sehingga mereka itu akan sampai ya. Oke, kalau saya tulis di sini waktu mereka berangkat ya itu adalah jam 20.59 ya.
Oke, sehingga bisa kita hitung waktu sampainya. Jadi waktu sampai di Jambi tentu itu sama saja dengan, tinggal kita tambahkan aja ya. Nih, berarti tinggal kita tambahkan aja 4,23 jam. Ya, 4,23 jam. Berarti kalau ini kita tambahkan langsung saja ke sini ya, jamnya ke ini. Nih, ya, yang ini 4,23 jam itu kan sama saja dengan ini, sama saja dengan 4 jam. Ya. 4 jam tambah 0,23 jam. Begitu ya. Atau sama saja ini dengan 4 jam. Ya, tambah ini kalau kita ganti ke menit berarti tentu kita kali 60 ya. Kalau ini kita kalikan 60, 0,23 kali ini 60 menit. Ya, berarti ini sama dengan 4 jam ditambahkan dengan 0,23 kali 60 ini adalah 13,8 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan mereka itu sampai di Jambi itu adalah 4 jam 13,8 menit. Jadi tinggal kita jumlahkan aja nanti ya. Yang ini jamnya ke 20 ini ke sini, terus menitnya ini ke sini. 59 tambah 13,8 ya. Sehingga kalau kita jumlahkan maka kita akan mendapatkan apa? Ini akan sama dengan 20, waktu sampainya pukul 20, ini tambah 4 ya. Nah, ini oke, jamnya. Kemudian ini tambah ya. Kemudian di sini 59 ya, ditambahkan dengan gitu 13,8. Ingat ya, yang ini adalah tadi apa? Menit. Sehingga ini akan sama dengan pukul 24 ya, ditambahkan dengan ya. Jadi ini nggak usah juga saya tulis jam gitu ya. Ini jam kita anggap aja, kita anggap ya, kita tahu saja ini adalah jamnya, ini adalah menitnya. Jadi mereka akan sampai pukul 24 ditambahkan dengan, kalau ini ditambahkan berapa itu? 59 tambah 13,8 berarti ini adalah 72,8. Nah, seperti yang kita tahu, yang ini 24 tambah ini kan 72,8, ini adalah 60 menit ya. Atau dengan kata lain 1 jam kan? Tambah dengan 12,8. Ini kan 1 jam. Berarti ini adalah jam 12 malam tambah 1 jam. Sehingga mereka akan sampai jam 1 tambah 12,8 menit. Atau mereka akan sampai jam 1 lewat 12,8. Ya, ini jam 1 lewat 12,8. Oke, bisa ya? Baik, untuk saat ini hanya ini yang saya jawab tentang soal AKM numerasi ini. Semoga bermanfaat.